Berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keterampilan menyimak. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang apa itu menyimak. Nah, sekarang kita coba sebenarnya menyimak itu dipengaruhi oleh apa aja sih? Baik, setidaknya ada tiga, ya, ada tiga hal yang mempengaruhi kemampuan berbahasa reseptif. Ya, salah satunya kemampuan bahasa reseptif menyimak, yaitu yang pertama ada equity, yang kedua ada auditory discrimination, dan juga yang ketiga ada auding. Acuity. Apa sih acuity itu? Acuity ini berupa kesadaran akan adanya suara yang diterima oleh telinga. Jadi ini yang berperan penting dalam acuity ini adalah bagaimana kondisi uh, indera pendengaran kita, gitu ya. Jadi ada mungkin anak-anak yang memang dia mengalami uh, apa namanya keterbatasan gitu ya terkait dengan indera pendengaran dia seperti telinganya mungkin ada gangguan, kemudian juga loss hearing, deaf ya dan sebagainya. Itu pun sama, itu akan tentu akan mempengaruhi terkait dengan menyimak. Anak-anak yang dia tidak mendengar secara sempurna, otomatis dia tidak akan bisa menerima secara sempurna pula. Artinya memori, pesan atau ide yang disampaikan oleh pembicara dia tidak akan menyerap dengan baik. Itu acuity. Jadi fungsi normal atau tidaknya suatu indera pendengaran yaitu berupa telinga ini yang pengaruh yang pertama. Nah, kemudian pengaruh yang kedua ada yang disebut dengan auditory discrimination. Nah, apa itu? Jadi auditory discrimination itu dia kemampuan membedakan persamaan dan perbedaan suara atau bunyi. Nah, jadi contohnya kayak kalau kita ngelihat gambar di sini ya. Nah, jadi ini kepekaan dari indera pendengaran kita. Contohnya kayak cup dengan cup, cap dengan cap, kop dengan kop. Nah, jadi berbeda-beda kan. Jadi bunyinya itu hampir-hampir mirip gitu ya. Tapi sebenarnya itu berbeda gitu ya, berbeda makna. Ya, jadi ini terkait dengan pronunciation ya atau mungkin pelafalan yang didengar oleh anak usia dini apakah clear atau tidak gitu ya. Head, bed gitu ya. Book, kemudian juga hook. Nah, ini kan mana yang suaranya hampir-hampir mirip. Head berarti tentu ini ya bed gitu ya, bukan car. Kalau car kan jauh. Book berarti dengan hook ya. Kalau ini pot ya beda. Lip sama sheep ini ya. Sorry, lip dengan sheep. Nose dengan hose. Apa horse? Horse ya. Shoe dengan stew. Nah, ini kan jadi pronunciation ini yang mungkin pelafalannya hampir-hampir mirip tapi memiliki arti yang berbeda. Nah, jadi auditory discrimination tadilah kemampuan ya anak-anak itu membedakan ini suara ibu saya loh. Oh, ini suara ayah saya. Oh, ini bukan suara misalkan suara anjing tapi ini suara kambing. Nah, itu kemampuan-kemampuan yang untuk membedakan itu disebut auditory discrimination. Nah, eee, bagaimana gitu ya, tingkat dari keberhasilan atau kemampuan sukses tidaknya auditory discrimination itu dipengaruhi oleh apa? Ya tentu dipengaruhi oleh kognitif, tentu dipengaruhi oleh sering tidaknya anak mendengarkan jenis suara tersebut. Semakin anak sering mendengarkan suara tersebut, ya tentu anak sudah paham gitu ya, sudah terbiasa, sudah menjadi ya suara yang sering diingat gitu ya, sehingga itu bisa langsung dicerna oleh kognitif anak dan bisa membedakan suara itu suara apa. Kemudian faktor berikutnya yaitu ada juga yang namanya auding. Nah, auding ini suatu proses ketika terdapat asosiasi antara arti dengan pesan yang diungkapkan. Auding melibatkan aspek perkembangan semantik dan sintaksis. Nah, jadi kalau auding ini dia lebih kompleks gitu ya. Jadi tidak hanya membedakan mana suara ayah, mana suara ibu, ya, tapi juga auding ini sudah memunculkan pentingnya arti dengan pesan. Ya, terkait dengan semantik, sintaksis, fonologi, morfologi, semantik, sampai kepada pemaknaannya. Nah, jadi kalau auding ini dia sudah, misalkan anak usia dini dia mendengar suara ibunya, gitu ya. Nah, kemudian anak itu berpikir, "Oh, ibu itu dia melarang aku untuk main ini loh. Kenapa ibu melarang dengan cara seperti itu? Kemudian biar apa sih kok ibu nggak boleh aku melakukan ini?" Nah, itu ada proses berpikir seperti itu. Nah, itu namanya auding gitu ya. Jadi pemaknaan lebih dalam lah seperti itu ya. Jadi
mengolah pesan dalam, kognitifnya, dalam pikirannya, sehingga dituangkan dalam bentuk perbuatan. Nah, jadi itu ada yang disebut faktor berikutnya yaitu faktor Auding. Nah, memang faktor Auding ini juga, eee, ya tadilah berperan, penting yaitu adalah, kognitifnya gitu ya. Jadi sering sekali bahwa saya mengatakan bahwa bahasa itu tidak, terlepas dengan yang namanya, kognitif gitu ya. Jadi, sama Auding ini lebih lebih kompleks daripada auditory discrimination yang hanya membedakan saja, tapi dia sudah membentuknya ke pemahaman gitu ya. Pemahaman terhadap apa sih sebenarnya isi pesan ini. Nah, itu kan sudah bentuk menyimak gitu ya, menyimak secara detail. Kemudian juga, Auding ini proses perekaman dalam memorinya, sehingga pada saat suatu hari nanti dia ditanya, dia akan ingat, "Oh iya aku tadi kemarin itu menyimak ini, Pak Irfan bilang kayak gini, ini loh maksudnya." Nah itu berarti faktor Audingnya sudah berjalan dengan baik dalam, kognitifnya. Faktor-faktor yang lainnya yaitu bisa dibagi menjadi 3 nih. Jadi ada faktor penyimak, faktor situasi, dan juga faktor pembicara. Kalau faktor penyimak, nah kalau faktor penyimak ini dia berkaitan dengan tujuan, tingkat pemahaman, pengalaman, dan juga strategi anak. Nah, jadi tentu beda ya kalau mungkin kita, mendengarkan apa yang kita senangi ya tentu kita atensinya itu kan lebih tinggi daripada kita mendengarkan apa-apa yang mungkin kita nggak sukai. Sama aja kayak kita baca buku kan ya, kita baca buku yang kita sukai tentu, termotivasi secara, besar gitu daripada kita tidak menyukai isi dari buku itu. Jadi faktor penyimak ini yang pertama gitu ya, tujuan kamu ikut kuliah ini untuk apa sih? Nah, kalau kalian tujuannya besar, ya pasti akan menyimak dengan baik. Tingkat pemahamannya juga ini, dipengaruhi gitu ya, pengalaman dan juga strategi, strategi belajar gitu. Jadi kalau pengalaman dia memang pernah melakukan dan dia juga mendengar apa yang mungkin, dirasakan gitu ya atau dialami secara langsung itu pun sama ya. Jadi faktor penyimak dalam diri ini memotivasi secara, tidak langsung terkait dengan kemampuan menyimak. Nah, yang kedua ada yang namanya faktor situasi. Faktor situasi ini dia berkaitan erat dengan lingkungan sekitar anak dan stimulus visual yang diberikan. Nah, jadi kalau kalau lingkungannya baik gitu kan ya, lingkungannya mendukung dan, eee, terdapat berbagai macam sarana yang memudahkan anak untuk bisa menyimak dengan baik, nyaman, aman, tenang, itu pun menjadi salah satu bentuk, faktor yang mempengaruhi menyimak. Kalau suasana kelasnya ribut, kemudian juga tidak tidak nyaman, panas, dan juga kelasnya sempit, dan gurunya pun suaranya ya kecil gitu kan mungkin menjelaskannya, berisik, pokoknya itu menyebabkan lingkungannya tidak kondusif. Nah, tentu hal proses, kualitas dari menyimaknya pun akan, eee tidak baik atau tidak maksimal gitu ya. Jadi itu faktor situasi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu faktor pembicara. Nah, jelas. Jadi kalau faktor pembicara ini dia berarti terkait dengan, ya narasumber gitu kan. Jadi orang-orang yang mengkomunikasikan pesan sehingga anak dapat menyimak secara efektif. Contohnya kayak gerakan tubuh, ekspresi wajah, parafrase, kontak mata. Karena kalau pembicaranya mungkin ya lemes, nggak semangat gitu kan, atau mungkin, cara menyampaikannya tidak menarik, gurunya ngajarnya itu datar ya, nggak ada, ditambahkan dengan body language atau gestur muka yang, apa namanya, yang menyenangkan bagi anak ya tentu itu tidak akan, bisa diterima oleh anak dalam proses menyimak ya khususnya, anak tidak akan maksimal. Jadi yang namanya menyimak itu dia dipengaruhi setidaknya ada 3 ya, penyimak, situasi, dan juga pembicara.